Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjut lagi ya nonton anime yang judul Spice and Wolf remake episode ke-22 kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya itu masih menyiapkan, bisa dibilang kayak setup untuk konfliknya kemarin, dimana banyak fakta menarik. Kayak misalkan ternyata orang-orang desa itu pada percaya sama yang namanya kepercayaan mereka untuk menyembah ular, dan dimana itu dewa kesuburan lah buat mereka. Terus dia tuh bisa dibilang nggak suka sama gereja karena terlalu memaksa. Jadi akhirnya ya seperti itulah. Pokoknya emang ada konflik di antara warga desa sama orang gereja gitu. Dan ada juga potensial di mana orang gereja dari nama tempatnya, pokoknya orang gereja dari dari yang kota yang sebelumnya itu bakal nyerang ke mereka gitu, ke Tereo gitu. Jadi istilahnya ya itu yang bisa jadi yang potensial bakal terjadi lah, bahasa seperti itu. Jadi ya kita lihat lah nanti kayak gimana ya, karena konfliknya sendiri pun juga kayak bakal kelihatan gede nih, apalagi kayaknya si yang yang siapa tuh namanya, Elsa yang si pendeta yang sekarang menempati gereja di Tereo itu lagi kayak dia tuh ada kerjasama sama bangsawan kah atau apa gitu ya, entah untuk pertahankan atau menggabungkan antara untuk menginfluence orang desa itu untuk gabung ke gereja atau kayak gimana, itu masih belum tahu ya. Dan kemarin ada rencana dari si Holo yang dimana kita nggak tahu tuh rencananya apa ya, kita bakal lihat. Kita segitu aja untuk episode ke-22 dari Spice and Wolf ya. Itu kita mulai aja untuk sudah mulai 1 2 3. Oke. 先日は失礼しました。 Oh, nih エ datang ヴァン lagi さんか ya, らお聞きしたのですが、 Evan. 何か大変な状況だったようです。私修道院のことですか。いえいえ、村長さんもご存知なかったので、一杯食わされたのかもしれません。 Oh, ini play along ya. なので、もう立つことにしたのですが、こちらの教会で道中の安全をお祈りしたく思います。 Jadi si Lawrence sama Holo tadi mereka itu kayak ya bohong lah bahasa gitu. Kalau misalkan kita nyari tahu terkait dengan biara itu, terus tetua desa juga nggak tahu, kita nggak tahu, mungkin salah kali ya informasinya. Kita kita bakal pergi deh. Sebenarnya ya tujuannya mungkin emang untuk mengulik lebih jauh aja sebenarnya. Probably. 違った背を巻いても船を陸から追いかけて君の背をなぞった言葉をたどった間ない方夢直すようにそっと触れたらきっと言えないスレスにして。Oke. Oh, itu ada jejaknya gitu. Iya, itu kayak ada jejak dia selalu di doa di situ selama bertahun-tahun. Fine. あなたの罪を聞き届けましょう。 Oke. 神は常に正直なるものに寛大です。 私は嘘をつきました。自分の利益のために相手を騙しました。 あなたは神の前で真実をする勇気はありますか。 あります。 恐れることはありません。神は正しき信仰に目 Oke, bakal diomongin ya terkait dengan apa yang dia 私は今 bohongi. 日嘘をつきました。 Ya terkait dengan tadi 偽りの kayaknya. 目的を告げて相手を騙すためです。
Oke. 何のためにどうしても知りたいことがあり、嘘をついて相手に近づきました。それはどなたに？あなたです、エル Nah, サさん。私は嘘をついたことを神の面前で告白いたしました。そして真実を告げます。 oke. D エンドランシュ Nah, ドウィンの tanyain ya, lokasi biaranya di mana. Soalnya dia tahu tapi dia 私は bohong. また嘘をつきました。場所を聞きに来たのではありません。 Oke. Gila layer-layernya. ここは D エンドラン修道院です。 Oh, biarnya di sini ternyata. フランツ司祭が Adalah si biara ya Lois Lana. 間違いありませんね。ここ Oh, は itu 神の jati dirinya ya. 嘘をつくことは許されない。 Gila, jebakan di situ rencananya, フランツ Cok. 司祭が集めた異教の神々の話を知りたいのです。エルサさんの心配 Dewa は pagan yang dilosi sama. Oke, itu intinya tuh pengetahuan itu. Karena kan bisa jadi nanti ada si Holo di salah satunya kan. Dan lokasi daripada 何者ですか？ apa Yoitsu. という質問に満足に難しい。こういうこと Oh, udah nunjukin. 触ってみるかや Gila, pesok pingsan. Terlalu berlebihan ya. Jadi intinya Biara itu adalah gereja ini dan apa namanya Lois Lana itu adalah si Franz. Oke, sembari dia tuh ternyata emang punya ini untuk ngumpulin kepercayaan-kepercayaan kayak dewa-dewa pangan gitu loh. Nah, kenapa Lawrence itu pengen datang ke sini kan gara-gara untuk mengetahui hal itu berkaitan sama dewa serigala yang ada di daerah Yoitsu. 夢と思ってくれた方が助かるの。悪魔は人に夢を見せて騙すと言いますが、 私たち Oh, は dikira iblis ya. 夢であったかのように立ち去ります。ここにはフランツ司祭が集めた記録があるはずです。そんなものを。わっちゃ故郷に帰りたい。故郷？故郷を立ったのはもう遥か昔のこと。道も忘れ、故郷の連中が元気にしておるかもわからぬ。それどころか、未だ故郷があるかどうかすら定かではない。どう思うかや？もしもそこに故郷のことを知る者がおるやもと思ったら。 Iya sih, pasti bakal 私は神のしもべで。 terus Takai. ですが同時にフランツ司祭の後を継ぐもので、私はあなたを悪魔つきだと疑いません。司祭は悪魔つきなどいないと常々言ってましたから。 Oh, oke. ついてきてください。 Jadi si bapak ini bisa dibilang dia itu emang percaya ya bahwa emang ya udah mereka tuh kayak creature aja, bukan iblis. Jadi iblis-iblisan itu bisa dibilang nggak ada gitu. Lebih tepatnya bukan secara fisik mungkin, lebih ke arah hati. Gua nggak tahu mereka percaya gaib atau enggak ya. Oh, patung. ここ大切なものはいつだって礼拝堂の裏に隠すものです。神の許しが得られますよ。 Oh, ada ininya, tempat rahasianya. Oh, ini yang di opening, cuy. Yang di opening dia yang apa namanya? Yang dia baca buku itu loh, yang tadi. 中に入っても。 私が先に。 Ya, ini yang apa namanya? Yang di opening ini yang pas dia baca buku. Ini kayak ruangan rahasia ya. 気をつけて。 Tapi gelap banget ya. 火を放ったりしないだろうな。主の方がよほど疑り深いの。どうもお待たせしました。いえ、それは手紙です。私宛ての。地下には本がありました。おそらくあなたが探すものだと思い。持ち出して読んでも。 教会の中だけでお願いできますか？ Ya sih, maksudnya kali dibawa keluar gereja nih. 無理なことを頼んでしまいました。お礼とともにお詫びします。ええ、確かに強引でしたから。 Tapi しかし berhasil sih. しかしフランツ司祭はお喜びでしょう。自分の集めた話は作り話ではない。それが口癖でしたから。 Iya, karena emang benar-benar ada, cuy. Creature-nya. 全部読む気でしたら
宿を取り直された方がよろしいのでは。 Berarti bisa jadi bukan cuma si Holo doang, Cok, creature di sini ya. 私は真実の信仰を抱いて生きています。罠にはめるようなことはいたしません。先ほどの礼拝堂でも私は嘘をついたわけではありません。私が罠にはめたわけですからね。商人の方は油断ならないと覚えておきます。Oke. ここで読んでもいい？構いませんが、ろうそくは消してください。この教会は裕福ではありませんので。商人が天の御国へ登りたければ。 Oh, dibayar. Iya. Lilitnya dibayar. 神のご加護がありますよ。見張っていなくていいんですか？村に災いをもたらす気がなければ騒ぎ立てる気はあり。確かにあなたがお連れの方はこの教会にいてはならない存在ですが。疑うのも確かにもっともなことだとは思う。いえ、疑っているのかと肯定します。それはもっと大きな。私は懺悔を聞くことはできませんが、相談くらいならば多少は乗ることができます。ただし、真摯に話を聞けるのは姉儲け以外についてですか？確かに私が抱く疑問、あなたのような方に問うのがいいのかもしれません。聞いていただけますか？満足のいく返答をできるかは保証しかね。 Oke, jadi mereka ngobrol ya. もしもあの地下室に集められた嘘ではないとすれば、私たちが信じる神は嘘なのでしょうか？ フ Oh. ランツ司祭は北の神々の話を集めていました。 Jadi bahasanya itu kayak ini asli nih creature-nya. それでも日々の祈りを欠かさない。 Oke, jadi kayak bahasa itu kayak apa mungkin kayak dewa yang kita percaya apa Tuhan yang kita percaya itu benar atau tidak karena dia nggak pernah nunjukin diri dia kan. Nah, kesannya jadi seperti itu. 聖典を持ってあなた方を責め立てる勇気が私にはありません。それがいいことなのか悪いことなのかすら。私は下賤な行商人なので、神の教えに Iya, di sini mereka benar-benar ngebawa agama banget ya. 何が間違っているか判断はできる。ただし、フランツ司祭は間違っていないと思います。それはなぜですか？ Oh, si tetua. セム村長です。多分あなた方のことだと思う。あなた方からよその国や町の教会のありようを聞いているということにします。嘘という。ええ、わかりました。私の経験談でよければお話ししますよ。 Oke. Ya bakal ngobrol apa nih si tetua sama itu? ずいぶん親身じゃった。商人はいつだって取引相手に対して親身だからな。村長との会話聞き取れるか？おおむね言っていた通り。セムとやら。 Oke, udah pergi ya. もたもたしてたら雪の季節になって足止めされてしまう。読み切れるかは。 Terlalu banyak ya. 通すだけなら二人でかかればなんとかな。どうした？一人は会いたと言ったじゃろうが。 Oh, ditepuk. Iya, udah senang. 一応られました。その先ほどの。Iya, lo. では後ほど。お前な。誰が教会に来たか。わかった。エヴァンだな。 Oh, Evan. 腹が減りんす。ん、そうだな。一度休憩にするか。エヴァンに正体は隠しておこう。あの小娘が喋らぬかはわからぬが。一日にしたくしゃみの回数までエヴァンには喋っているのに、
俺たちが初めて教会を訪ねた時のことは話してなかった。 Oh iya, dia ngasih tahu ya, benar-benar. 寄付も受け取ったし、 Tapi berapa persen dia? Gila, itu gila sih. 何より神は信用できなくても、神を信じる者たちは信用できる。 じゃがあの小娘は妙なことで悩んでおって、その結論以下でどう出るかは。神についてか。 Pertanyaan tentang Tuhan. ああ、フランツ司祭が異教の神々の話を集めていた。神がいることを確信するためじゃないのかと思う。毎日毎日祈っても祈っても姿すら見せてくれなければ、本当にいるのかどうか疑いたくなるだろう。だから Mencari. どうなってるかになったんだ。 Oke. もしも異教の神が存在するなら、教会の神もいないはずがないと。 Jadi menguatkan kembali apa yang dia ini ya. Oke. Itu bahasanya seperti kayak inilah. Kayak lu melihat ke dunia luar gitu ya. Kayak bagaimana dunia yang bekerja, kayak lu belajar fisika, lu belajar ini, bukan berarti kayak lu menjadikan lu menjauh dari Tuhan, tapi membuat lu malah semakin yakin bahwa ya semua ini ada gitu, ada karena Tuhan gitu. Philosophy in a way. どこまで話したかな。大きな船に乗ったところだよ。ああ、そうか。まあ、船で一番驚いたのは食べ物だ。食べ物？いろいろな地方の商人が乗り合わせるからな。例えば、エブゴドという地方から来た商人のパンは、すごく塩辛いんだ。塩辛いパンだなんて。Ini udah penting juga nih. 他にも、真っ平らなパンとかな。粉を水で練って、パン種の妖精が入る前に焼く。こっちは蜂蜜が入っているから甘くてな。うまかったよ。 Iya, karena dia benar-benar pengen keluar kan si Evan. Pengen berkelana banget gitu. いえ、たくさん寄付をしていただきましたから、これくらいは当然です。それで、この後ですが。夜も本をお読みになって構いません。助かります。ならロレンさん、後でまた外の世界のこと聞かせてくれよ。エヴァンは文字の練習です。ああ、そうだ。昼間の質問のことですが。 自分で考えてみます。尋ねる前に考えよ。フランツ司祭の口癖でした。Pikirkan sebelum bertanya. 何の話だ？なんでもない。ほら、いいから片付けを手伝って。 Ya pertanyaan terkait dengan Tuhan itu loh, kayak 皿だけじゃなくて。はいはい、わかるって。行儀悪いから食べちゃダメ。あれなくても。エヴァンっていつも腹ペコ。 Iya, jadi emang kayak pasangan banget ya. Oh, cemburu ya. あっちも、いや、分かっておる。分かっておるが。 Dia kayak わっちらも相当たわけておるじゃろ。 ah. 恥ずかしいのか、わっちにも Dia baru malu sekarang. 仲が良さそうなど。なら、わっちとは。いや。それはそうなんだが、そのなんというか。いや、分かった。 分かっていたんだ。ただ、きちんと言葉にしたく。俺は確かに羨ましいと思う。Oke. それは二人の仲そのものじゃない。 Bukan karena hubungan mereka. この先も教会で暮らすだろう。俺たちはどうだ？ Ah, oke. 俺はその手伝いをしている。 Jadi bahasanya itu apa? Potensial nanti ke depannya saya apa mungkin kita bakal misah atau gimana? お前は故郷に帰ったらこの先どうするんだ? Iya, pasti bakal bisa sih. Tapi gak tahu lah, soalnya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di kampung halamannya kan. それで満足なわけがない。いや、よそう。悪かった。ワッチャーヨイツの堅牢ホロじゃ。お。ワッチャーヨイツの堅牢ホロ。お。な。ほ。
Nah, ini udah pening nih. 文句あるかや。いや、ない。しばし割に本に目を。わかりましたよ。Oke. Belum nemu juga. Gila. Oh, ini. この熊の神の話、私は特別視したくない。他にも Dewa Beruang れる話出てくること何度か。だが、これほどまでにはっきりと系統だっているこの神だけかもしれない。 Bagi saya mengikuti sebuah pola. 私の予想が正しければ、我々の神は戦わずして勝利したこと。しかし私はそれに平静でいられない。私はこの本をまとめた時、神の存在をあまりにも強く感じた。できれば、狭い心の中で我々の神を崇めるものでなく、広い草原、心地よい風のごとく神を愛する者たちに判断してもらいたい。 Oke. Oh, ada yang datang? 月を狩る熊の本が見つかったぞ。 Ya, ini kayak misalnya kayak yang bisa bilang yang 何かあったのかや。 nyerang ke Yoitsu kan kemungkinan beruang. お前がこれを読んでどうしたいのか、俺にはわからない。だが、何か思うことが正直に言った。 Ya, kalau misalkan ada apa-apa ya 分かった。 terkait dengan isi daripada 約 bukunya. 束する。 Dan nemu nih ya tentang beruang itu ya. Oke. What happened, man? 机にあった書類を見る限り、エンベルクはこの村に手を出せないはず。商人の里さに感服します。 Emberk ya. 私もそう思っていたので。 Tapi 私は旅の人間です。何かしらの問題が起こると非常に危険な立場です。私がいる限り、そのような無法は許しません。地下室を閉めてください。エンベルクのことでしたら、必ず村長が来ます。私たちが深夜ここにいる理由は、宗教談義をしていたからということで。すれば修道女ですので、筋は通り。毛布を持って礼拝堂に。 oke. Junya di bawah situ ya. Kayak pelelongnya begitu ya. Gila, bawa tongkat gitu. お邪魔して申し訳ない。何か。しばし不便な思いを我慢ください。私はローエン商業組合に所属しています。大クメルスン商館には私がこの村にいることを知っている者が多数います。分かっています。ただこれは何も悪意からではありません。 Oke. エンベルクでこの村の麦を食べた者が死にました。 Oh, what? Lah terus dia oke, wait, what? Terus dia kapan dia kesini? Oke. Jadi intinya triggernya adalah untuk perang di antara Enberg sama warga desa itu adalah di Enberg itu ada yang dead gara-gara gandumnya mereka. Trigger nih untuk perang. Dan gua nggak tahu kenapa warga desa akhirnya nyari ke sini ya. Atau mungkin gara-gara si MC gitu. Maksudnya kenapa dia bawa tongkat gitu loh maksud gua. Tadi kan ada kuda datang kan tadi. Itu yang nyampein pesannya kah atau kayak gimana? Itu satu yang gua masih bingung sih. Kayak apa? Kenapa gitu loh istilahnya? Apa hubungannya apa sama si MC?
Shala shalalila. Shalalelu. Bencana terencana dan hasil yang layak. Nah, itu kan pasti itu kan rencana tuh. Ya tadi untuk episode ke-22 ya dari Spice and Wolf. Ya tadi untuk episode ke-22 ya dari Spice and Wolf. Jadi ya bisa dibilang ini apa ya bahasanya ya. Akhirnya si MC ya berhasil tadi rencananya dia sama Holo, si Lawrence sama Holo itu berencana untuk ya sedikit lah menjebak si Elsa ya berkaitan sama dimana dia tuh di posisi gak boleh bohong, dimana kalau misalkan gereja ini itu sebenarnya adalah biaranya dan si Franz itu adalah si Lois Lananya itu atau orang yang mengumpulkan apa namanya dewa-dewa pangan di seluruh wilayah lah bahasanya seperti itu. Yang dimana tujuannya Lawrence kan sama Holo itu adalah untuk mencari tahu berkaitan sama kampung halaman daripada si Holo. Tapi mereka nggak tahu ada di mana, jadi mereka perlu untuk nyari tahu orang yang tahu, yang mencari tahu hal tersebut, yaitu adalah si Franz. Nah pas sudah dead nih, bisa aja ada catatan-catatannya yang mungkin masih disimpan. Nah tadi akhirnya setelah dia sedikit dijebak lah ya si Elsa, akhirnya ya apa mereka dibolehin lah untuk baca gitu terkait dengan peninggalan daripada si Franz. Dan juga si Holo kan juga nunjukin tuh ya bahwa diri dia tuh adalah serigala, ditambah lagi dengan dia itu juga mencari kampung halamannya dia, tujuannya lah bahasanya kenapa gini. Jadi kayak dikasih tahu semua gitu sama si Holo ke Elsa. Dan mereka juga tadi mempertanyakan kan istilahnya kenapa si Franz atau si Lois Lana ini, si Franz itu bapak Franz ya, itu melakukan hal ini gitu. Maksudnya kenapa dia tuh mencari-cari terkait dengan dewa pangan dan lain-lainnya gitu kan. Yang dimana itu pun juga jadi pertanyaan juga tuh buat si Elsa, dimana apakah mungkin dengan kita mencari tahu gitu tentang dewa pangan yang ternyata bisa jadi itu ada, apakah itu akan membuat kita tuh ragu gitu dengan Tuhan yang kita sembah sekarang. Di sini kan bahasanya mereka kan agamanya Kristen ya. Jadi karena kan mereka tuh nggak pernah ngeliat Tuhannya nih. Beda sama misalkan mereka nyari yang dewa pangan gitu, yang creature. Contoh kayak si Holo kan bisa dilihat nih. Jadi bisa dibilang apakah mungkin memang kalau memang benar-benar ada, apakah nanti dia bakal goyah gitu kan. Itu yang dipertanyakan sama si Elsa. Nah si Lawrence tadi berkesimpulan bahwa ya, apa tujuan sebenarnya dari si Papa Franz itu adalah untuk yang menguatkan kembali dia punya keimanan gitu. Jadi dia tuh mencari tahu terkait dengan dewa-dewa pangan itu yang dimana awalnya jadi kan bisa dibilang kalau misalkan dia nggak pernah ngelihat sosok daripada Tuhannya gitu kan, sekiranya ditambah di doa setiap hari, setiap saat gitu. Apalagi kita juga dipilihatin kan tadi bahwa si Papa Franz itu sampai kayak ada bekasnya gitu kan di altarnya itu, di bagian bawah altarnya seberapa banyaknya dia berdoa gitu. Dan itu mungkin muncul keraguan tuh dalam dirinya dia. Nah dengan dia muncul keraguan itu, dia berusaha untuk mencari dewa pangan yang lainnya, bukan untuk menambah keraguannya lagi, tapi memperkuat kembali keimanan dia kepada Tuhan yang dia punya. Dengan dia mencari tahu, oh ternyata dewa pangan ini yang dia cari itu bener adanya ya, itu meyakinkan dia lagi bahwa ternyata dewa gua itu pun juga ada gitu. Jadi bahasa itu kayak di real life sekarang aja lah, dimana kayak melihat alam, melihat tentang sains, tentang luar angkasa dan lain-lainnya, yang dimana bukan berarti dengan lu mempelajari sains akhirnya lu menjadi jauh dari agama gitu kan, makin gak percaya sama Tuhan. Padahal harusnya sebaliknya, lu malah makin percaya gitu, makin yakin bahwa ya Tuhan lu emang ada gitu istilahnya. Makanya suruh kan untuk lihat sekitar kan. Nah ini sama seperti itu. Jadi konsepnya tuh mirip-mirip lah. Jadi si Elsa itu ngelihatnya itu kayak tipikal orang yang memang melihat yang logik, tapi akhirnya malah menjauhkan daripada kepercayaan gitu. Jadi kayak oh ini ada, jadi bahwa yang gua sembah nggak ada dong. Padahal sebenarnya nggak juga, bahwa ya lu malah semakin yakin harusnya bahwa yang lu sembah itu ada gitu. Karena emang ya kalau emang sekitarnya itu ada gitu kan. Jadi bahasanya kayak gitulah. Jadi itu tujuan daripada si Bapak Franz tadi, motivasinya dia kenapa, karena emang dia mempertanyakan lah terkait dengan keberadaan Tuhan gitu ya. Ini sumpah ini agama banget. Ini ceritanya benar-benar religius sekali ya. Gila. Tapi intinya adalah tadi
bisa dibilang udah dikasih tahu kan terkait dengan dikasih izin lah untuk membaca buku-buku peninggalan daripada si Franz berkaitan sama kemungkinan ada cerita terkait dengan kampung halamannya daripada si Holo. Nah tadi ada ya sedikit kayak momen romantis lah, dimana si Lawrence kan dia kayak iri lah ya sama kedekatan dari si Evan sama Elsa. Jadi mana sebenarnya irinya itu bukan karena mereka deket gitu. Dan tadi si Holo kayak panik gitu kan, kayak ya apa masih kurang gitu gini-gini. Padahal ya dia takut karena padahal mereka udah deket gitu. Jadi bukan iri gara-gara mereka deket atau kayak gimana, tapi iri karena mereka bakal selalu bersama gitu. Tapi yang menarik nanti yang tadi di bagian akhir yang dimana akhirnya ada orang yang pakai kuda gitu kan datang, yang kita nggak tahu tuh orang siapa gitu, mungkin warga desa. Jadi mana dia tiba-tiba langsung warga desa datang ke gereja dan akhirnya langsung ngebawa pentungan untuk datang ke gereja gitu loh istilahnya, kayak, dan dia bilang bahwa meskipun begitu kami tidak melakukan ini atas niat jahat. Jadi bisa dibilang kayak mereka bilang bahwa ada orang yang dead di Embark yang dimana orangnya itu dead gara-gara gandumnya mereka. Dan ini feeling gue adalah triggernya cuy. Jadi trigger dari perang di antara Embark sama desa ini tuh kayak bakal dipicu dari kasus ini. Kasus dimana salah satu orang di Embark itu ada yang dead gara-gara gandumnya mereka, supaya tempat ini tuh bisa dikuasain sama Embark. Meskipun kalau menurut gue agak aneh ya, dimana tadi kan juga dipertanyakan juga sama si Lawrence ke Elsa, kalau misalkan pejabat-pejabat atau apa tadi ya bangsawan itu pada nggak terlalu peduli sama desa ini, misalnya kayak gitulah. Jadi kayak kukira Embark tidak bisa ikut campur dengan urusan desa ini. Jadi gue pikir awalnya emang mereka nggak bisa ikut, tapi emang dengan menggunakan itu kayaknya, dengan menggunakan ya mereka itulah bahasanya gitu, yang bukan apa sih, pokoknya yang kasusnya itulah, kasus yang tadi tuh yang ada orang yang dead gara-gara makan gandumnya mereka itu. Dan tadi mereka tuh bawa tongkat itu sebenarnya untuk ngebela dirinya mereka kalau misalkan ada something yang terjadi gitu, atau mungkin mereka tuh lagi posisi untuk menghakimi si MC. Tapi kayaknya enggak juga sih. Kalau misalkan datang untuk menghakimi si MC sih urusannya apa gitu. Maksud gua kayak MC kan selama ini di desa ini gitu kan, dia nggak keluar dari desa gitu. Dan kenapa dia malah nyerangnya itu kayak nyarinya itu ke si MC gitu. Atau mungkin dia tuh sebenarnya untuk menjadikan tempat ini tuh sebagai tempat perlindungan gitu. Atau mungkin gini, kan mereka nggak percaya sama gereja kan. Jadi mereka itu nyerang ke gereja ini sebenarnya untuk hancurin gerejanya kayaknya. Jadi istilahnya sebagai bukti protesnya mereka lah bahasanya gitu, perlawanannya mereka kepada Embark. Karena Embark itu kan negara gereja kan, jadi negara religius lah. Jadi iya gak sih? Wah dia kayak gitu, yang dimana kayaknya kenapa akhirnya para penduduk desa itu datang ke sini, kayaknya bisa jadi untuk ya protes. Tapi ya gua masih bingung lah tadi di akhir kenapa mereka bawa tongkat ke gereja gitu. Mereka tuh mau ngincar siapa? Itu sih sebenarnya yang gua masih agak bingung ya. Tapi kita bakal lihat lah nanti kayak gimana ya, karena masih belum kelihatan banget sih saya mereka tuh mau ngapain tadi di akhir gitu, dan kedepannya pun juga kayak gimana. Kayak Embark kan juga meskipun ada rumor itu ya berkaitan sama ada orang yang dead gara-gara gandum sama mereka, itu kan potensial untuk dua pertarungan di antara Embark sama desa ini kan, yang dimana ya mereka itu udah selek banget gitu, karena Franz sudah nggak ada, jadi mereka mau pisah banget nih. Satu sisi pengen mengambil alih si Embark pengen ngambil alih si desanya, orang warga desa pengen lepas, jadi bakal perang banget itu. Makanya gue penasaran ini saya bakal kayak gimana nih endingnya. Dari saya kayaknya bakal di tengah-tengah itu adalah si Elsa itu kayaknya, probably ya. Tapi segitu aja untuk episode ke 22 ya dari Spice and Wolf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Dan jumpa di episode ke 23 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.